Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem informasi TPA Rurung. Di sini saya sendiri yaitu Sindika Syalukanita dan dua teman saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem informasi TPA Rurung. Ada abstrak. Yang pertama, TPA Rurung merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah anorganik. Masyarakat dapat memilah dan menabung sampah di TPA Rurung sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi. TPA Rurung melayani pengguna dalam menabung dan menjual sampah. TPA Rurung juga melayani pengambilan sampah ke lokasi pengguna yang berada di sekitar TPA Rurung. Selanjutnya, latar belakang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa TPA Rurung merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah anorganik, di mana masyarakat dapat memilah dan menabung, menjual sampah di TPA Rurung, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi. TPA Rurung melayani nasabah dalam menabung sampah. Namun sebagian besar TPA Rurung masih menggunakan sarana transaksi secara konvensional sehingga menyebabkan data transaksi hilang, rusak, maupun penghitungan data transaksi yang kurang akurat. User interface berbasis mobile yang bisa dimanfaatkan untuk sistem kontrol serta sistem monitoring rumah cerdas secara manual maupun secara otomatis menggunakan sensor. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode prototype. Dalam perancangan ini, penulis menggunakan metode prototype agar dapat langsung berinteraksi dengan user. User dapat menceritakan dan memberi masukan apa saja yang dapat diterapkan dan dicantumkan sebagai fitur atau menu dalam aplikasi. Yang kedua yaitu desain high fidelity. Merupakan dengan tingkat kepresisian yang tinggi, sudah memiliki warna, tata letak, tipografi, dan detail yang sudah menyerupai aplikasi. Dalam mendesain high fidelity ini dilakukan dengan menggunakan software pada komputer. Yang ketiga yaitu diagram use case. Diagram use case ini merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan lainnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem informasi TPA Rurung, yaitu mekanisme kerja TPA Rurung. Cara kerja TPA Rurung pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya. Ada pengguna, pencatatan, pembukuan, dan manajemen pengelolaannya. Namun yang membedakan antara TPA Rurung dan bank konvensional adalah alat tukar yang digunakan. Nah, pada bank konvensional, alat tukar yang dikenal dan sering digunakan adalah uang, surat berharga, dan benda berharga lainnya. Sementara itu, pada TPA Rurung yang digunakan sebagai alat tukar adalah sampah. Mekanisme TPA Rurung sampah ialah berbasis rumah tangga dengan memberikan ganjaran atau reward kepada yang berhasil mengumpulkan atau memilah dan menyetorkan sampah ke bank sampah. Selanjutnya ada merancang skema navigasi, yaitu diagram use case. Nah, di mana diagram use case ini menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Diagram use case ini juga dapat membantu bila kita sedang menyusun permintaan sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Septian. Di sini saya akan menjelaskan desain interface untuk sistem informasi TPA Rurung.
Di sini ada halaman utama dan halaman login. Pada gambar perancangan halaman utama yang terdiri dari logo dari aplikasi, tulisan, CUTT, dan tombol panah kanan. Ini merupakan halaman saat pertama kali kita membuka aplikasinya. Kemudian ada halaman menu. Pada halaman ini berisi tentang penjelasan apa itu CUTT atau Claim of the Trust. Selain itu juga terdapat penjelasan jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Juga terdapat 3 fitur pada toolbar di bawah. Nah, fitur yang pertama di sini ada fitur penukaran, di mana fitur penukaran ini sampah yang telah dikumpulkan atau yang telah ditabung oleh pengguna untuk ditukarkan dan diberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Nah, fitur ini berada di sebelah kiri paling bawah. Terus fitur yang kedua ada fitur Maps atau lokasi. Adalah fitur yang menampilkan peta lokasi pengguna CUTT untuk pengambilan atau penjemputan sampah yang telah dipilah oleh pengguna agar langsung ditukarkan menjadi koin. Nah, fitur ini berada di tengah paling bawah. Kemudian di sini ada fitur profil pengguna. Merupakan fitur yang menampilkan data diri pengguna, di mana fitur ini bisa digunakan untuk mengubah nama pengguna dan juga terdapat panduan untuk memakai aplikasi CUTT ini. Juga ada kebijakan privasi yang melindungi data dari pembobolan, serta terdapat juga pertanyaan umum apabila ada sesuatu yang kurang jelas dipahami oleh pengguna terkait aplikasi CUTT ini. Nah, fitur ini berada di sebelah kanan paling bawah, itu profil pengguna. Nah, di sini kesimpulannya mekanisme kerja dari TPA Rurung yaitu pilihlah sampai sesuai jenis dari rumah, setorkan ke bank sampah, kemudian registrasi atau pendaftaran, lalu sampah ditimbang, dicatat, dan dibukukan. Kemudian nasabah menerima buku tabungan, lalu yang terakhir sampah diangkut oleh pengepul. Ada yang diangkut oleh pengepul, ada juga sampah yang dibuat kerajinan tangan dari sampah-sampah plastik yang sudah tidak terpakai. Bisa dijadikan tas, dompet, bahkan ada pula yang dibuatkan baju dari sampah plastik tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.